Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Studi Kasus Rasio-Rasio Keuangan Bank Syariah, Data Bank Bukopin Syariah 2019-2020 dan Bank BRI Syariah dan BNI Syariah 2019-2020. Kelompok kami yang beranggotakan Iis Istri Rahayu, Ajeng Etika Sari, Muhammad Ibn Affan, Afrida Nur Faizah Amara, dan Alvina Kisdayanti. Baik, langsung selanjutnya. 1. Yaitu rasio profitabilitas. Dalam analisis rasio profitabilitas yang digunakan adalah yang pertama yaitu net profit margin atau NPM. Rumus dari net profit margin yaitu laba bersih dibagi pendapatan bersih. Pada tahun 2019 net profit margin yaitu 0,86%. Sedangkan untuk tahun 2020 yaitu 0,50%. Dapat disimpulkan dilihat dari data di samping menunjukkan bahwa tingkat laba bersih Bank Bukopin Syariah 2019 lebih bagus dibandingkan tahun 2020. Jika dibandingkan dengan BRI Syariah dan BNI Syariah, kemampuan Bank Bukopin dalam tingkat laba bersih jauh di bawah Bank BRI Syariah dan BNI Syariah. Selanjutnya yaitu net operating margin. Net operating margin yaitu rumusnya laba operasional dibagi pendapatan bersih. Pada tahun 2019 net operating margin yaitu 0,44%. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 1,77%. Jadi dapat disimpulkan kemampuan Bank Bukopin Syariah dalam menghasilkan laba operasional mengalami peningkatan di tahun 2020 seperti BRI Syariah. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas Bank Bukopin yang semuanya konsisten. Berbeda dengan BNI Syariah. Kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Semakin besar angka rasionya, maka semakin bagus pula kemampuan bank untuk menunjukkan keuntungan yang dihasilkannya. Untuk rasio profitabilitas yang ketiga yaitu ROE atau Return on Equity. Return on Equity merupakan tingkat pengembalian modal atas laba yang diputar. Rumus ROE sendiri yaitu laba bersih dibagi aset. Untuk Return on Equity 2019 senilai 0,46%, sedangkan Return on Equity 2020 senilai 0,20%. Artinya, Bank Bukopin Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini dilihat dari rasio profitabilitas yang menurun di tahun 2020. Jadi, dalam kemampuan bank menghasilkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional lebih baik pada tahun 2019 daripada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah dan BNI Syariah, kemampuan Bank Bukopin Syariah dalam menghasilkan laba dari modal yang dihasilkan masih di bawah keduanya. Meski profitabilitas BNI Syariah dan Bukopin Syariah menurun di tahun 2020, sedangkan BRI Syariah meningkat, kemampuan BNI Syariah dan Bank Bukopin Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan BRI Syariah, atau dengan kata lain BNI Syariah dan Bank Bukopin Syariah outperform terhadap BRI Syariah dilihat dari rasio profitabilitasnya. Untuk rasio profitabilitas yang keempat ada ROA atau Return on Asset. ROA merupakan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam keseluruhan asetnya. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi modal. Return on Asset 2019 senilai 0,06%, sedangkan untuk 2020 senilai 0,03%.
Dari data di atas menunjukkan bahwa kemampuan Bank Bukopin Syariah dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya lebih bagus daripada 2020 dibandingkan 2019. Semakin besar angka rasio, maka semakin bagus bank tersebut dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya. Namun, jika dibandingkan dengan Bank BRI Syariah dan BNI Syariah, kinerja Bank Bukopin Syariah dalam menghasilkan laba masih di bawah Bank BRI Syariah dan BNI Syariah. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat dananya dibagi oleh pihak ketiga. Dan yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Current ratio merupakan kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Semakin besar angka penempatan di Bank Indonesia dan bank lain, semakin bagus kemampuan bank membayar utang. Rumusnya yaitu kas penempatan dibagi utang lancar. Current ratio untuk 2019 sendiri sebesar 20,72%, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 3,12%. Artinya, tidak jauh berbeda dengan BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah dalam membayar hutang jangka pendek juga mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat dari rasio lancarnya. Bank Bukopin Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas penempatan sebesar 0,21%. Namun di tahun 2020, kemampuan tersebut turun menjadi Rp0,3. Berbeda dengan BRI Syariah yang mampu membayar utang lancar dengan Rp0,03 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi 0,07 rupiah. Bank Bukopin Syariah justru mengalami penurunan hampir 100% di tahun 2020. B. Quick ratio. Untuk rumusnya, kas dibagi utang lancar. Quick ratio pada tahun 2019 yaitu sebesar 7,90%. Untuk quick ratio pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,39%. Analisis berdasarkan data di atas yaitu kemampuan Bank Bukopin Syariah untuk membayar hutang jangka pendek justru mengalami penurunan di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar dan cepatnya. C. Financing Deposit Ratio atau FDR. Untuk rumusnya, total pembiayaan dibagi total DPK. FDR pada tahun 2019 sebesar 57,43% dan untuk FDR pada tahun 2020 sebesar 92,43%. Analisis berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Bank Bukopin Syariah di tahun 2019 masih di bawah normal penyaluran pembiayaan, kemudian naik drastis di tahun 2020, namun belum berada di atas level wajar yang diperbolehkan BI. Meski ketiga bank tersebut di bawah batas wajar FDR, namun FDR BNI Syariah konsisten lebih besar daripada BRI Syariah dan Bukopin Syariah. Berdasarkan uraian risiko rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa Bank BRI Syariah dan Bukopin Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar utang jangka pendek jika dibandingkan dengan BNI Syariah. Yang ketiga, rasio solvabilitas, debt to equity ratio atau DER. Untuk rumusnya, total utang ditambah dana syirkah temporer dibagi dengan total modal. Untuk DER pada tahun 2019 yaitu sebesar 658,00%. Untuk tahun 2020 yaitu sebesar 486,25%. Analisis berdasarkan data di atas, rasio solvabilitas BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya, sedangkan BNI Syariah dan Bukopin Syariah mengalami penurunan pada rasio DER-nya.
Maka, dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah dan Bukopin Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Selanjutnya yang keempat yaitu rasio aktivitas A. Fixed Asset Turnover atau FAT. Fixed Asset Turnover pada tahun 2019 sama dengan total pendapatan dibagi aset tetap bersih, hasilnya 0,69. Fixed Asset Turnover pada tahun 2020 sama dengan total pendapatan dibagi aset tetap bersih, hasilnya 437.197,0. Analisis BRI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan BNI Syariah justru sebaliknya. Ini terlihat dari nilai rasio aktivitas BRI Syariah yang naik di tahun 2020. Sedangkan BNI Syariah dan Bukopin Syariah turun di tahun 2020. Meskipun begitu, nilai rasio aktivitas BNI Syariah makin lebih tinggi daripada BRI Syariah, sehingga BNI Syariah dan Bukopin Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1, dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali. Sedangkan kalau BNI Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 3,60 kali saja. Kemudian Bukopin Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 0,69 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 0,6 kali saja. B. Total Asset Turnover atau ATO. Total Asset Turnover pada tahun 2019 sama dengan total pendapatan dibagi total aset, hasilnya 0,69. Fixed Asset Turnover pada tahun 2020 sama dengan total pendapatan dibagi total aset, sama dengan 0,60. Kemudian rasio efisiensi atau biaya. Fixed Asset Turnover atau FAT. Fixed Asset Turnover pada tahun 2019 sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Hasilnya sama dengan 99,60%. Fixed Asset Turnover pada tahun 2020 sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Hasilnya sama dengan 98,54%. Analisis yaitu rasio BOBO Bukopin Syariah mengalami penurunan di tahun 2020 yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski masih di level 100%, untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp1-nya, atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 0% atau Rp0. Sedangkan di tahun 2020 rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan Rp0,99, atau dengan kata lain laba operasionalnya sebesar Rp1 atau 100%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOBO, meski nilainya masih cukup tinggi. Berdasarkan rasio BOBO, BNI Syariah dan Bukopin Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada BRI Syariah. Dan karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan,
BNI Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan BRI Syariah. Rasio pertumbuhan. Analisis. Rasio pertumbuhan pada Bank BRI Syariah tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 550 yang dilihat dari rasio. Pertumbuhan book value per share pada Bukopin Syariah mengalami kenaikan sebesar 848 pada tahun 2020. Berdasarkan earnings per share dari rasio pertumbuhan Bank BRI Syariah pada tahun 2019 sebesar 26 dan di tahun 2020 sebesar 7. Sedangkan di Bukopin Syariah pada tahun 2019 sebesar 4 dan di tahun 2020 sebesar 2. Sehingga earning per share di Bukopin Syariah mengalami penurunan. Market base. Berdasarkan research kelompok kami, pada market base di Bank BNI Syariah dan Bukopin Syariah belum ditemukan. Kesimpulan, berdasarkan rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BNI Syariah masih lebih daripada BRI Syariah dan Bukopin Syariah. Meskipun secara rata, kinerja keuangan BNI Syariah dan Bukopin Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah mengalami kenaikan. BRI Syariah dan Bukopin Syariah memang memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik daripada BNI Syariah. Namun, dari segi probabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan efisiensi biaya, BNI Syariah masih lebih baik. Saran, lebih meningkatkan total pendapatan, sehingga kinerja bank juga harus lebih memberikan transformasi atau perubahan untuk masuk ke era digital banking agar tidak tertinggal dengan bank-bank lain. Baik, terima kasih. Itu sedikit presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Mungkin kurang berkenan di hati kalian semua dan masih ada banyak kekurangan. Kami dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.